Ya, data inflasi ternyata dirilis dengan agak melunak, lebih tepatnya turun, tapi masalah utamanya adalah PR utama ataupun PR selanjutnya bagi Fed belum tuntas, belum selesai teman-teman. Kali ini euforianya memang menyambut baik dengan tanda-tanda pendinginan di sektor ataupun di data inflasi Amerika. Tapi permasalahan berikutnya, kita punya PR utama, lebih tepatnya investor harus mencermati data berikut ini, yaitu tentang klaim pengangguran. Kenapa klaim pengangguran ini jadi penting? Ada satu fakta, ada satu hal yang ingin saya tunjukkan di sini, terutama kaitannya dengan data sepanjang atau sejak awal tahun ini. Oke, kita lihat comparison ini termasuk bagaimana dengan nasib USD Japanese Yen. Ya, so result untuk inflasi tadi malam kurang lebih datanya jelas. Di sini yang paling mencolok adalah data basis bulanan dengan penurunan ke 0,3%, lebih rendah daripada ekspektasi 0,4 ya. Dan juga kecenderungannya kalau kita lihat secara keseluruhan, data baik itu inflasi inti ataupun inflasi utama relatif sesuai dengan ekspektasi pasar atau para ekonom. Dalam hal ini yang paling mencolok adalah Core CPI. Basis tahunan turun dari 3,8 menjadi 3,6%, persis dengan ekspektasi pasar. Dan juga terkait dengan inflasi utama yang berada di 3,4%. Oke, kalau lihat dari skema yang kemarin saya tayangkan, artinya tidak dikalahkan atau tidak sampai melejit di atas angka yang saya arsir hijau. Tentunya itulah yang membuat kenapa US dollar mengalami pelemahan dan akhirnya bukan hanya emas yang mulai kenaikan, tapi juga indeks saham, terutama S&P 500 menciptakan new all-time high. Wah, ini rekor tertinggi baru dan kelihatannya belum akan mereda untuk beberapa waktu ke depan. Ditambah lagi kita juga akan dapatkan laporan pendapatan khusus untuk pasar saham. Bagaimana dengan emas? Apakah ini berarti ada tanda-tanda untuk lanjutan kenaikan ke 2400-an atau bahkan lebih tinggi? Ada beberapa gejala yang mungkin harus kita timbang-timbang terlebih dulu, salah satunya dengan data nanti malam. Tapi saya tidak akan mengupas tuntas terkait dengan data yang paling banyak adalah dari data Amerika nanti malam. Saya hanya khususkan kepada data klaim pengangguran saja. Nah, satu sisi, dengan semua ini, retail sales ternyata juga mendukung, datanya juga relatif lebih lunak, bahkan, surprise, angka retail sales berada di 0%, padahal ekspektasinya adalah kenaikan di 0,4%. Ini berarti turunnya cukup jauh dari level 0,7% di bulan lalu. Bahkan data core retail sales-nya pun ada di 0,2% persis dengan ekspektasi. So, dolar beat again. Dia ditekan dan dia akhirnya tertekan lebih dalam. Nah, hal ini tentunya membuat euro, pound sterling, atau bahkan yen mengalami penguatan. Nah, kaitannya dengan USD Japanese Yen, tentunya semua market memperhatikan dan mencermati level-level tertentu seperti yang pernah kita kupas sebelumnya. 156, 158, 160 ternyata tidak sampai 158 atau bahkan 160, dia kembali mengalami penurunan. Lebih tepatnya ini terbantu dengan data Amerika. Ya, kalau misalkan Anda ingat dengan apa yang sempat kita bahas berbulan-bulan yang lalu, kita sempat sampaikan apapun yang dilakukan oleh Jepang akan sia-sia karena data Amerika yang terlalu kuat dan juga belum adanya tanda-tanda terkait dengan pelonggaran dari kebijakan moneter oleh Fed. Nah, dengan data tadi malam, inflasi yang relatif menunjukkan tanda-tanda pendinginan akhirnya membuat pasar setidaknya merasa yakin. At least ada tanda-tanda yang bisa diharapkan yaitu terkait dengan pemangkasan karena datanya mulai mendingin. Dengan data tersebut yang mulai mendingin, artinya apa yang disampaikan oleh Powell di bulan yang lalu atau lebih tepatnya di awal bulan saat FOMC Mei, tentunya ini semakin membangkitkan euforia ekspektasi terkait dengan pemangkasan suku bunga Fed. Walaupun bukan Juni, walaupun bukan Juli, tapi ya setidaknya di tahun ini. Nah, inilah dia. Kalau kita compare dengan periode cut rates yang mungkin akan terjadi dalam waktu dekat, maka kita compare antara 3 bank sentral utama, teman-teman. Antara ECB, kemudian ada Bank of England, kemudian ada Federal Reserve. Of course, ECB yang paling memungkinkan untuk melakukan pemangkasan di bulan Juni. Ini persis dengan apa yang mereka klaim sebagai potensi untuk pemangkasannya, bahkan semakin santer terdengar, di mana para pejabat ECB kecenderungannya mendukung untuk pola pemangkasan itu dimulai di bulan Juni. Dengan catatan, mungkin pelonggaran tersebut masih tetap harus dikonfirmasi dengan beberapa data. Tapi dengan beberapa data ekonomi yang selain inflasinya masih mungkin 2,8, 2,6, tapi mereka cukup yakin harus melakukan pemangkasan ini karena data ekonomi lainnya menunjukkan data yang relatif melambat. Sementara Bank of England yang tadinya diperkirakan Juni kelihatannya masih gamang. Ini antara Juni atau mungkin Agustus. Ini dikarenakan kalau kita lihat dari 2 minggu yang lalu, kita mendapati data GDP Inggris yang relatif lebih bagus.
keluar dari yang namanya resesi, walaupun itu berjalan singkat ya, hanya satu periode, kemudian dia mengalami rebound ekonomi, dan ya mungkin dalam perlambatan tapi at least lebih baik dari sebelumnya. Nah, cuman masalahnya adalah inflasinya juga masih tetap di 3%-an. Tapi di sini klausul terkait dengan pemangkasan semua sudah mulai sering berhembus, dan bahkan dari beberapa pejabat pun kelihatannya masih terpecah. 2 orang yang tercatat dibandingkan 7 lainnya, tentunya ini memberikan indikasi bahwa mereka sudah beralih kepada sikap less hawkish. Nah, sementara dari Federal Reserve, walaupun kemarin kalau kita compare dengan sebelumnya, much better of course, dengan potensi bahwa inflasi yang sudah meninggi berarti ada kesempatan untuk melakukan pemangkasan. Pemangkasan yang tinggal pertanyaannya adalah Juli atau September. Banyak berita, banyak rumor yang mengatakan kemungkinan Juli. Banyak berita juga yang mengatakan itu adalah September. Tapi apapun itu, yang penting pasar mendapatkan keinginan mereka, yaitu tahun ini akan terjadi cut rate dari Fed. Nah, itu yang paling utama. Sehingga kalau kita compare kedudukan dari mata uang euro, pound sterling terhadap US dollar sebelum CPI dan setelah CPI terlihat perbedaannya. Kalau kita lihat secara teknis dan juga secara teorinya, kalau misalkan memang ECB melakukan pemangkasan lebih cepat dari Fed, seharusnya euro mengalami pelemahan lebih dulu atau lebih utama dibandingkan pound sterling dan juga dibandingkan US dollar. Apa yang terjadi setelah CPI? Ternyata setelah CPI, ya mau tidak mau, dolar yang melemah dimanfaatkan dengan sangat baik dan euro mulai penguatan. Begitu juga yang terjadi pada pound sterling. Itulah sebabnya kenapa mereka berdua kecenderungan mulai penguatan. Bagaimana dengan Japanese yen? Oke, kita lihat di sini. Japanese yen punya PR yang sedikit berbeda, karena di saat yang lainnya harus melakukan pemangkasan, mereka diharuskan atau diharapkan untuk melakukan kenaikan suku bunga. Dan hal ini tentunya sudah terlihat dari sejak pertemuan bulan Maret. Mereka sudah keluar dari suku bunga negatif. Tapi yang diinginkan market adalah keluar dari kebijakan ultra longgarnya supaya setidaknya mata uangnya tidak terlalu melemah. Nah, itulah sebabnya kenapa mereka akhirnya mau tidak mau melakukan intervensi, karena apa yang dilakukan oleh mereka di bulan Maret yang lalu sia-sia. Nah, intervensi sudah terjadi waktu 2 minggu lalu. Dan kalau Anda ingat, 2 kali dalam 1 minggu, termasuk salah satunya adalah saat FOMC mengumumkan suku bunga dipertahankan. Ini menjadi PR yang lagi sangat dibicarakan. Karena potensi tersebut ternyata menyulut emosi dari seorang Janet Yellen, Menteri Keuangan, dan kembali mengingatkan jangan melakukan intervensi seenaknya terkait dengan perjanjian yang dicetuskan di dalam G7. Yang juga bunyinya adalah terkait intervensi hanya dibenarkan jika terjadi volatility di pasar keuangan, bukan mengintervensi terkait nilai tukarnya. Akhirnya mereka reda dan akhirnya tidak ada intervensi gelombang ketiga. Mau tidak mau, mereka hanya sekedar cop cuat, kembali melakukan intervensi verbal, dan apa yang terjadi? Tidak berhasil. Kenaikan demi kenaikan kembali terjadi, dan kita terakhir sebelum CPI rilis itu ternyata sampai ke level 156. Dan apa yang terjadi? Di sini setelah CPI ternyata dia kembali menguat, dan ternyata ini yang membuat kenapa dia mengalami penguatan. US dollar mengalami pelemahan, US Treasury-nya mengalami penurunan, sehingga seperti yang pernah kita bahas beberapa kali, bahwasannya USD Japanese Yen sangat bergantung kepada data ekonomi Amerika, dan itulah pertolongannya. CPI yang relatif mendingin, US Treasury-nya mengalami penurunan lebih cepat, sehingga USD Japanese Yen bisa mengalami katakanlah penurunan yang bisa cepat juga. Bahkan sampai saat ini sudah berada di 153, 300 poin kurang lebih. Nah, satu hal teman-teman, kalau kita bicara tentang yen, berarti cuma 2 pilihan dia, antara melakukan intervensi untuk menguatkan mata uangnya, yang ternyata itu akan sulit karena selalu diintervensi lagi oleh Amerika. Yang kedua adalah hanya satu-satunya yang bisa dilakukan adalah antara dia melakukan kenaikan suku bunga atau menunggu sampai Fed betul-betul melakukan pemangkasan suku bunga. Oleh karena kenapa dalam 1 minggu terakhir kita tidak melihat mereka beraksi melakukan intervensi, karena mereka mengharapkan data ekonomi Amerika yang relatif lebih rendah sehingga bisa memicu kepada Fed untuk melakukan pemangkasan suku bunga. So, opsi berikutnya, apakah ini berarti trennya sudah berubah untuk USD Japanese Yen? Secara basic, fundamentalnya belum. Jadi harap tenang, harap berhati-hati, penurunan kemungkinan hanya bersifat sementara, kecuali kalau misalkan kita dapatkan lagi data Amerika yang relatif lebih lemah, dan atau bahkan sinyal yang lebih kuat terkait dengan pemangkasan suku bunga dari Federal Reserve di dalam waktu yang mendekati Juni atau bahkan Juli. Nah, tapi kalau kita harapkan untuk BOJ sendiri, kelihatannya agak sulit untuk mengarahkan mereka menaikkan suku bunga, karena perkiraan pasar
paling cepat adalah bulan Juli atau di bulan Oktober. Nah, oleh karena itu PR Fed belum selesai. Bahkan menurut Dick Timiratos kemungkinan posisinya minimal kita harus lihat lagi setidaknya dua data inflasi. Itu berarti di bulan Juni dan di bulan Juli. Kelihatannya berarti Juni akan skip mempertahankan suku bunga, kemudian mereka akan memberikan dot plotnya, dan di dot plot itulah akan kita dapatkan gambaran. Tapi sebelum September, kurang lebih di Agustus kita akan dapatkan lagi Jackson Hole Symposium yang tahun ini menurut kabar yang saya dapatkan kemarin akan dilakukan di tanggal 22 dan 24 atau 22 sampai 24 Agustus. Oke. Ini berarti saat yang tepat nanti kita akan coba melakukan lagi-lagi pembicaraan ataupun diskusi bersama Mr. Tomizu. Tapi yang jelas teman-teman, sepanjang bulan Mei, Juni, Juli ini akan menjadi kritikal, terutama semua terkait dengan data ekonomi. Dan kita masih punya bulan ini adalah inflasi PCE. Nah, ekonomi kalender untuk malam ini fokusnya adalah ada beberapa data, housing start, ada building permits, ada industrial production, kemudian ada Philadelphia Manufacturing Index, dan juga initial jobless claim. Mana yang harus kita perhatikan? Kalau saya pribadi, saya condong menekankan kepada initial jobless claim. Kenapa? Karena kalau Anda lihat data minggu lalu, dia mengalami lonjakan ke level 231K alias 231.000. Angka yang menarik kalau kita compare dengan lonjakan yang terjadi di awal tahun, lebih tepatnya dirilis 1 Februari 2024. Terjadi lonjakan di angka 224.000, padahal sebelumnya berada di 214, kemudian setelah itu turun ke level 218.000. Nah, pertanyaan market tentunya setelah lonjakan minggu lalu yang ada di 231, coba flashback. 2 minggu sebelumnya sebelum dia naik ke 231, ternyata rilis data adalah 208K. Ini berarti lonjakan cukup jauh dari 208 menjadi 231. Pertanyaan market adalah apakah ini benar-benar real sebagai tren yang menunjukkan bahwa mungkin tingkat pengangguran ataupun jumlah pengangguran mulai meningkat, atau memang hanya kebetulan semata. Itu yang perlu diperhatikan, sehingga data berikutnya, yaitu minggu ini, perlu diperhatikan apakah dia kembali turun di bawah 220.000 atau tetap stay di atas 225 atau bahkan mendekati 230.000. Ini penting. Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang skema yang perlu dicermati, oke, perhatikan skema atau diagram ini teman-teman. Posisinya yang bawah yang saya berikan tanda hijau adalah normal economy. Dalam kondisi normal, kita berharap klaim pengangguran lebih rendah, serendah-rendahnya, dan itu akan membangkitkan minat ataupun tingkat belanja konsumen. Itulah sebabnya saham ekuitas akan bergerak positif. Tapi dalam hal ini, karena kita sangat berharap dengan pemangkasan suku bunga, maka yang diharapkan adalah semuanya serba terbalik. Dan itu pernah saya ingatkan dari sejak awal tahun, semua data ekonomi tahun ini harus berbalik supaya merekomendasikan ataupun merefleksikan atau bahkan mendesak Fed untuk melakukan perubahan kebijakan, yaitu dari yang suku bunga tinggi menjadi suku bunga rendah untuk membuat stimulus kepada ekonomi dan dia menekan kembali supaya menghindari juga overheat ekonomi. So, kalau misalkan seperti ini, maka klaim pengangguran nanti malam diharapkan relatif lebih tinggi daripada ekspektasi. Kalau misalkan ekspektasi yang 219, maka diharapkan tetap berada di 225 atau at least 230.000. Supaya apa? Supaya hal ini bisa memicu kembali ekspektasi bahwa pemangkasan suku bunga semakin dekat dari Federal Reserve. So, apakah nanti malam kita akan dapatkan kejutan atau justru akan sesuai dengan tren yang diharapkan oleh market? Kita tunggu.